Iya, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bernard Sinaga dengan NIM 1020 65 1020 52 4022 kelas TI 0703. Sini saya ingin menjelaskan tentang Design of Radiation Therapy Problem atau bisa dibilang dengan perancangan terapi radiasi yang diadaptasi dari buku Introduce to Operation Research karya Hiller dan Lieberman. Nah, di topik ini menarik banget karena menggabungkan konsep penelitian operasional dan aplikasi di dunia medis, khususnya dalam pengobatan kanker. Jadi, kita akan melihat bagaimana model matematika bisa membantu dokter menentukan dosis radiasi yang tepat agar pasien mendapatkan hasil terbaik. Oke. Design of Radiation Therapy atau latar belakang yang khusus untuk eh, materi kita kali ini. Di sini ada kasus tentang Mary. Diceritakan seorang pasien bernama Mary yang didiagnosis menderita kanker stadium lanjut di area kandung kemih atau disebut juga wall bladder lesion. Untuk memberikan peluang terbaik agar Mary bisa sembuh, dokter memutuskan untuk melakukan terapi radiasi yang canggih. Nah, terapi radiasi ini dilakukan dengan cara memancarkan sinar radiasi dari luar tubuh, dari luar, menggunakan mesin khusus gitu. Tujuannya adalah untuk menghancurkan sel kanker, tapi tantangannya adalah yang membuat eh, kedokteran atau seorang dokter itu sulit adalah sinar radiasi tidak boleh atau tidak bisa sepenuhnya diarahkan hanya ke kanker, sel kanker saja, tetapi sebagian radiasi juga mengenai jaringan sehat di sekitarnya. Karena itu, dosis radiasi harus benar-benar diatur secara hati-hati. Dosisnya juga harus cukup tinggi untuk membunuh sel kanker yang berbahaya, tapi juga cukup rendah untuk supaya jaringan sehat tidak rusak terlalu parah. Mungkin akan rusak, tapi nggak bakal parah, tapi tetap membunuh sel kanker tersebut yang berbahaya. Dan disinilah peran penelitian operasional muncul dengan mendekatkan atau pendekatan matematis ketika kita bisa mencari kombinasi sinar radiasi dan intensitas yang paling optimal supaya terapi efektif tapi tetap aman bagi pasien. Nah, tujuan utama dari desain terapi radiasi ini adalah menentukan berapa intensitas dari setiap sinar yang digunakan agar penyebaran dosis radiasi ini di dalam tubuh pasien itu sangat optimal. Artinya, kita ingin menentukan keseimbangan terbaik antara membunuh sel kanker dan melindungi jaringan yang sehat. Konsep ini seperti eh, digunak sering digunakan dalam dunia medis modern. Jadi bukan hanya berdasarkan perkiraan dokter aja, tapi juga berdasarkan hasil optimasi perhitungan matematis. Nah, kita masuk ke formulasi model linear programming. Sekarang kita masuk ke formulasi model linear programming. Sekarang kita masuk ke model matematisnya. Dalam kasus ini ada dua sinar
radiasi atau bisa disebut dengan beam satu dan beam 2. Di X1 atau beam satu, dosis pada titik masuk untuk beam satu dalam satuan kilowatt. Untuk X2, dosis pada titik masuk untuk beam 2 juga dalam kilowatt. Tujuannya adalah untuk meminimalkan total dosis yang diterima oleh jaringan sehat, maka fungsi objektifnya bisa ditulis seperti ini dia. Minimize Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2. Nah, selain fungsi tujuan, kita juga punya beberapa pembatas atau constraints, yaitu bisa dilihat di sini ada dengan pembatasnya, ya. Setiap pembatas ini mewakili kondisi biologis tertentu, misalnya beberapa banyak radiasi yang boleh diterima oleh jaringan sehat, dan beberapa banyak yang harus mengenai tumor. Jika kita tidak bisa sembarangan, kita nggak, jika kita nggak bisa sembarangan memilih dosis, semua harus memenuhi batas medis yang aman. Oke, jadi kita mengubah ke bentuk standar dan ikonik agar bisa menyelesaikan dengan mode simplex. Model ini harus kita ubah ke bentuk standar di mana semua tanda ketidaksetaraan diubah menjadi tanda sama dengan. Contohnya X3 slack variable untuk batas kurang lebih itu sama ini, terus diubah menjadi minimize Z sama dengan 0,x1 x 0,4 x1 plus 0,5 x2 dengan pembatas semuanya diubah menjadi sama dengan. Oke, yang tadinya di sini masih ada itunya diubah menjadi sama dengan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ubah, tapi di sini kita tambah minimize. Minimize-nya kita ubah menjadi Z sama dengan 0,4 x1 plus 0,5 x2 plus 0 x3 plus 0 x4. Nah, di sini kenapa di sini kosong? Karena di sini kita mengikuti yang paling bawah. Di sini ada plus x3, di sini ada min x4 juga. Di sini sama. Di sini ada x3, sini ada min x4, sini juga ada plus x3 ya. Di sini seperti itu. Oh, di sini juga ada, di sini, di sini, di sini ada plus X6. Oke. Di sini ada plus X5 di sini. Nah, di sini oke. Proses literasi dan hasil akhirnya, eh, selanjutnya kita melakukan proses iterasi simplex melalui beberapa langkah. Iterasi pertama, kedua, dan ketiga akhirnya diperoleh solusi optimal, yaitu hmm, X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 4, sama dengan 4,8. Itu. Nah, ini dia. Artinya dosis terbaik yang harus diberikan adalah 12 kilowatt untuk beam satu dan 0 kilowatt untuk beam 2. Dengan kondisi ini, dosis total yang diserap jaringan sehat adalah 4,8 kilowatt yang merupakan minimal nilai minimum dari semua kemungkinan yang ada. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa terapis
paling optimal adalah menggunakan hanya BIM satu karena BIM 2 tidak memberikan tambahan manfaat yang signifikan, malah bisa meningkatkan risiko bagi jaringan sehat. Jadi kesimpulannya adalah, teman-teman, eh, model design of radiation therapy membuktikan bahwa linear programming bisa digunakan bukan hanya di bidang industri atau bisnis, tapi juga di bidang medis dan kesehatan. Dengan bantuan model matematis, dokter dan ilmuwan bisa membuat keputusan yang lebih akurat, efisien, dan aman bagi pasien. Bayangkan hanya dengan perhitungan dan pemodelan seperti ini, kita bisa membantu menentukan dosis radiasi terbaik untuk menyelamatkan nyawa manusia. Baik, itu saja dari saya. Saya tutup eh, tugas kali ini. Saya Bernard Jantus Sinaga. Selamat siang.